Ya, baik. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan eksternal IPA, ya, eksternal IPA, di mana di dalam eksternal IPA ini, di dalam Odoo ini dia menyediakan bawaannya yaitu dari XML RPC. Jadi bagian dari model ini bisa kita akses menggunakan XML RPC. Ya, apa XML RPC ini ada pembahasannya di sini. Ya, bentar, masih proses loading. Jadi kita perlu mengakses. Jadi di dalam Odoo ini kita bisa mengakses menggunakan bahasa pemrograman apapun. Jadi sangat memudahkan kita ketika kita membahas masalah pemrograman yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Apa itu XML RPC? Di sini sudah ada penjelasannya. Ya, lengkap di sini. XML RPC yaitu sebuah protokol yang sifatnya spesifik, ya. Jadi kita bisa meremote prosedur pakai RPC. Itu adalah kepanjangannya Remote Procedure Call, RPC, protokol. XML itu jenis bahasa programan, yaitu Extensible Markup Language. Nah, di dalam Odoo ini saya akan langsung aja menggunakan Odoo 15 ya, karena kemarin kita menggunakan 15. Nah, tinggal mini aja. Ya. Ini eksternal IPA. Saya berharap ini bisa dipraktekkan nanti. Kemarin kita sudah mempraktekannya. Jadi di dalam Odoo ini kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena ini kaitannya dengan IPA, maka kita harus mengakses kita juga bisa membaca tutorial terkait dengan web service. Ini juga ada. Di development-nya ini kita bisa klik di web service. Nah, web service. Jadi tipe dari web service mohon diperhatikan nanti ketika ujian ini juga saya tanyakan ya. Tipe web service itu ada berapa? Nanti kita face to face. Nah, nanti saya tanya ya. Memahami materi saya atau enggak gitu ya. Jadi web service modul ini secara umum interface-nya di dalam web itu ada dua jenis. Pakai XML RPC, satunya adalah JSON RPC. RPC tadi apa? Remote Procedure Call ya. Nah, itu jenisnya. Kemudian perlu kita perhatikan di dalam business object kita juga bisa mengakses mekanisme ini dengan proses XML RPC library ya, library. Jadi sebagai contoh, pertama kali untuk XML RPC library ini kita menggunakan perintah ini, import xmlrpc.client. Ingat, ini kita definisikan dulu. Rootnya ini adalah apa ini rootnya? HTTP, maksudnya apa di sini? Ya, hostnya termasuk portnya. Sebagai contoh misalnya ya, saya menggunakan bentar ya, yang ada dulu aja. Oke. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan ada port ya. Portnya berapa sini? 10015. Kemudian di sini apa ini? Ya, hostnya. Ya, IP-nya di situ. Maka di situ tertulis adalah host dengan portnya. Kemudian UID ini kita lihat, ini sudah kita perhatikan juga kemarin. XML RPC client.server proxy root. Nah, ini variabel ini. Plus common dot login db user password.
Ya, kita harus ingat ketika kita mengakses ini di dalam Odoo, maka di sini akan muncul, kita ketikkan aja Web Database Manager. Ya, kita bisa backup, bisa set master password. Ini perlu diperhatikan ya. Linknya ini, jangan cuma praktek tapi tidak tahu. Ya, di Web Database Manager. Nah, diperhatikan. Nanti minggu depan kita UAS face to face, langsung ketemu, nilainya keluar ya. Kita bahas termasuk pembahasan tugas-tugas kemarin, sehingga nanti harapannya selesai minggu depan. Oke, kita lihat dulu ya nanti ya. Kemudian ini database, ini ada pilihan duplicate backup. Nah, kalau mau backup juga bisa, tinggal diklik backup, master passwordnya apa, kita sesuaikan aja kalau kita ingat. Nah, ternyata low ya, tidak bisa download ini. Saya harus coba saya hapus dulu di di komputer saya. Ternyata C-nya terlalu kecil ini ya. Iya, tinggal 776 mega. Ya, enggak apa-apa, nanti saya hapus dulu. Bentar, saya download dulu. Mungkin ini aja ya. Saya save delete. Oke, biar nanti lebih dari itu. Oke, jelas ya. Jadi di sini adalah database yang kita gunakan untuk proses mendeklarasikan di SML RPC CLAN-nya ini. Kemudian kita meng-create sebuah proxy di sini ya, objek. Nah, ini contoh saja. Ini contoh create new node catatan. Ternyata ada ini objeknya misalnya ya, color, memo dan seterusnya. Untuk mengeksekusi menggunakan ini node ID sock.execute, maksudnya ini variabelnya. Maka meng-create di sini adalah proses untuk meng-create ke model node.node. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini kalau kita menggunakan SML RPC library. Jelas ya? Ada berapa tadi? 2 ya, apa saja? SML RPC dan ya JSON RPC. Ini kalau SML RPC seperti ini. Kalau JSON beda lagi. Ada import JSON, random dan seterusnya. Ya, ini ada proses host dan seterusnya. Ini pakai Odoo juga bisa. Ya, kemudian kita tuliskan di sini untuk membangun sebuah web service. Nah, ini kita tentukan type-nya, JSON-nya. Nah, ini file JSON namanya. Kemudian masuk ke database, login, user, password, create new node. Nah, ini juga sama. Tapi perintahnya pakai ini, node ID sama dengan call URL, kemudian ini adalah DB, UID dan passwordnya untuk masing-masing tadi. Oke, jelas ya? Jelas ya ini ya. Jadi perbedaannya kelihatan. Nah, sekarang tujuan dari web service ini apa sebenarnya? Apa tujuan dari web service ini? Nah, kenapa di sini juga didefinisikan ada 2, SML RPC dan JSON RPC, khusus untuk di Odoo. Bisa kita buat 2 ini, mau SML mau JSON. Tujuannya apa? Kita membangun web service di sini. Apa kira-kira? Tujuannya apa? Coba Mila, Amarila ada? Mila mana? Ya, apa Mbak tujuannya? Kenapa kita bangun web service? Apa Mbak? Tujuannya apa? Sampaikan aja, tidak apa-apa. Mbak, nggak usah buka Google, kelamaan nanti buka Google ya. Tadi sudah saya bahas, web service tadi tujuannya untuk apa? Atau Mila nunjuk siapa wis? Nunjuk siapa? Mengambil data?
Mengambil data dari internet. Oke. Itu untuk apa ngambil data dari internet? Apa? Mengakses. Coba jawaban lain. Apa kira-kira? Bima Baskoro. Ya apa mas? Fungsi web service apa sih? Dan contohnya, coba fungsi web service dan contohnya seperti apa? Ya, dengan adanya web service itu ada proses komunikasi antara aplikasi satu dengan yang lainnya. Jadi web service ini fungsinya adalah kita bisa mendistribusikan interface, client interface, entah itu dalam bentuk view, entah itu dalam bentuk data, dan itu saling bertukar data, get post antara satu dengan yang lainnya. Nah ini yang penting sekali, antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya web service ini, harapannya pertukaran data yang menggunakan beda platform pemrograman itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh misalkan, contohnya nyata apa? Contohnya apa? Coba contohnya. Contohnya apa? Irfan, coba Irfan dulu. Irfan, mana Irfan? Apa contohnya Irfan? Apa? Aplikasi mobile yang akses beda database. Oke. Nah, aplikasi mobile bisa mengakses beda database. Misalnya ada IPA lain gitu ya. Ya, baik. Coba Citra. Citra dengan suara saya enggak ini Citra? Iya, Pak. Nah, ini online kan dia ya. Ya, coba Citra sampaikan contoh nyata dalam penggunaan web service itu apa? Halo Citra. Mungkin kayak tugas yang kemarin itu Pak, kan kita pakai web service, terus itu datanya itu kayak diambil dari proyek yang kita buat itu Pak. Ya itu kan project. Contoh nyata seperti apa? Nyata itu yang sudah terimplementasi. Kalau kemarin contoh tugas itu kan ya bisa. Kalau contoh nyatanya gimana Citra? Atau Citra nunjuk temenmu siapa wis yang bisa jawab? Halo Citra? Iya Pak. Ya kamu nunjuk siapa wis? Panggil aja. Razan kayaknya bisa. Razan, mana Razan? Ya Razan, apa Razan? Hah? Kenapa? Contohnya? Contoh nyata, iya apa? Ayo masuk susah contohnya. Hah? Gimana? Apa? Marketplace gimana? Yang keras suaranya? Ada aplikasi marketplace itu Pak. Kan Heeh. bisa itu kan sebenarnya ada yang buka website, namun ada juga yang buka mobile. Terus? Dia kayak medsos gitu. Oke, medsos. Web service-nya di mana? Mungkin servisnya itu dari itu Pak sumber datanya. Sumber data yang gimana? Yang dari Satunya website, satunya mobile. Oke, itu teknis di aplikasinya lah. Sekarang dari marketplace itu, kalau kita analisis, mana yang kira-kira menjadi pertukaran data yang signifikan di situ? Yang menggunakan web service. Ada yang tahu enggak? Ketik apa? Gimana caranya? kan di marketplace itu kan ada banyak data Hmm. suppliernya dari mana-mana. Hmm. Itu kan di marketplace kan nggak bisa langsung mengakses database yang ada di supplier itu. Hmm. Jadi mungkin pakai web service itu.
pakai web service itu. Baik, jadi gini. Di marketplace kita telusuri lagi. Sekarang saya tanya. Di marketplace kita beli barang atau di Tokopedia lah ya, kita ambil contoh. Tokopedia atau Bukalapak atau apa lagi? Shopee ya. Kita beli barang. Nah, oke. Habis itu kenapa di Shopee kok bayarnya kok bisa banyak bank? Karena pakai apa? Web service. Apakah di Shopee, apakah Bukalapak dia punya aplikasinya bank? Maksudnya bank BNI masuk ke apps-nya? Bukan kan ya? Jadi bank ini punya IPA ya. Bukalapak punya IPA juga. Ketika orang transfer ke bank, milih pakai bank, pakai virtual account itu, maka otomatis datanya itu masuk ke Bukalapak dulu atau ke bank dulu? Kalau bayar loh ya, bayar. Tapi kalau alurnya gimana? Kita beli, kita ke Shopee dulu kan? Jadi kita milih barang, itu kan barangnya dari Shopee kan? Shopee menggenerate apa? Tagihan, betul ya? Berarti web service yang kalau kita analisis saja dari Shopee atau Bukalapak, dia akan mengirim data atas nama pelanggan ini, virtual account ini, dia memiliki tagihan untuk membeli barang ini. Ini dilaporkan kemana? Ke banknya. Berarti web service-nya kan dari tadi ya, Bukalapak atau Shopee ngirim ke bank kan ya? Bank menerima, kemudian di situ customer membayar. Nah, ketika membayar, ini posisi datanya di bank atau di Shopee-nya atau Bukalapaknya? Kita analisis saja, walaupun kita nggak tahu sistemnya Bukalapak kan kita bisa menganalisis. Gimana kira-kira? Ayo, kok bingung? Saya ulang lagi ya. Kan ada barang tuh di Shopee, kita ambil contoh aja. Berarti kan kita klik kan ya. Kita beli barang itu, misalnya HP, handphone. Kita beli. Berarti cara nggak langsung kita kan melakukan interaksi antara customer dengan di sistemnya Shopee, betul ya? Nah, supaya bank ini tahu tagihannya berapa, maka Shopee-nya kan atau Bukalapaknya kan mengirim data ke mana? Ke bank kan? Tagihannya sekian. Pertanyaannya adalah ketika customer pelanggan membayar, tahu bayar nggak? Bayar kan ada dua, pakai Shopee Pay atau pakai saldo atau apa gitu ya. Kita ambil contoh ini pembayarannya lewat bank. Jadi dia nggak punya saldo di situ misalnya. Jadi ya transfer ke Indomaret atau apa, tapi transfer ke bank tersebut. Maka pertanyaannya, yang kita membayar itu data pembayaran kita loh ya. Kan kita membayar kan, mau ke banknya, mau ke Indomaret atau apa. Kan otomatis ini masuk ke Shopee kah atau Bukalapak atau masuk ke banknya? Pertama loh ya, pertama kali. Kok tahu ke banknya? Gimana caranya? Ya, berarti pertama ke bank dulu, setelah itu? Ya, ke bank dulu, setelah itu apa? Apa, Pak? Oke. Ya, baik. Berarti solusinya adalah seperti itulah contoh nyata web service. Dari pelanggan bayar ke bank kan ya. Bank ini dasarnya adalah dari info tagihan dari marketplace-nya atau mungkin dari Bukalapaknya atau Shopee Pay-nya. Setelah dilunasi, maka bank memberi apa? Informasi kan? Ini lunas, kirim ke mana? Ke Shopee-nya, marketplace-nya, ke Bukalapaknya. Sehingga
otomatis pertukaran data itu, nah itu bayangkan kalau nggak ada web service apa yang terjadi? Kan susah ya. Ya, dengan adanya web service semuanya bisa selesai permasalahan. Oke. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas itu terkait dengan XML RPC. Nah, termasuk ini juga, ini ada kemarin sudah kita perhatikan kalau ini ya. Oke. Berikutnya adalah di sini saya kira cukup untuk pembahasan RPC library-nya ini. Ini ada contoh ya, ada contoh bagaimana kita bisa mengakses. Nah, ini ada contohnya. Silakan Anda buka. Saya pakai ada tutorialnya nih ya. Ngasturi. Nah, ini aja. Ya, monggo. Bisa dilihat di sini ada, bentar ya, internetnya lemot ini ya. Yang saya masukkan paham ya maksudnya ya? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, ya alhamdulillah ya, sudah paham. Bentar, kita lihat dulu. Saya stop share dulu, ini kok putus ini ya. Nah, ini kita lihat ngasturi. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini ada contoh ini, memanggil IPA Odoo dengan PHP. Ini bisa kita gunakan rujukan ini ya. Nah ini ada semuanya, termasuk download. Nah ini ada semua. Kita butuh solusi dokumen untuk menggunakan Ripcord. Nah ini silakan di download di sini, Ripcord. Silakan Anda praktekkan ini secara individu di laptopnya masing-masing. Minggu depan kita bahas ini sebagai bahan untuk UAS. Jadi di sini itu kalau kita lihat, nah ini ada semuanya, ya. Nah, report, ya, bentar. Lemot ini ya, lemot sekali ini. Apa wis? Ya, jadi itu. Ya, ini kalau kita lihat ada nama database, kemudian user, email, password. Nah, ini. Ya, ini ada contoh dari GitHub. Nah, ini monggo bisa di-download aja ini. Ripcord. Nah, ini di-download zip aja. Nah, ini ada penggunaan. Nah, ini pakai PHP. Pernah belajar PHP kan ya? Ya, pernah. Nah, ini contohnya. Ini codingnya sudah ada, full IPA. Kita akan coba, ini contohnya. Nah, ini Anda perhatikan di project Anda masing-masing. Ada di pin name, user ID, user password, model name-nya. Kemudian ini juga ada source code-nya. Nah, ini source code-nya Anda pelajari karena waktunya sudah habis. Saya harus kelas 1-nya. Nah, ini ada source code-nya. Paling bawah. Nah, ini. Download source code-nya di sini. Di GitHub Odoo IPA. Ya. Baik, ini saya copy aja. Kemudian saya share di grup. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja, kan kita sekarang di kelas ya.
Cuma saya buat hybrid, ada beberapa yang KKN ya.